Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Anastasia Katawilia NIM 13. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang injeksi intrakutan atau yang biasa disebut dengan IC. Nah, untuk injeksi intrakutan ini definisinya adalah pemberian obat ke dalam lapisan epidermal. Dermal itu kulit, tepat di bawah epidermis. Nah, biasanya hanya sejumlah kecil larutannya yang digunakan, contohnya 0,1 mili itu untuk obatnya. Nah, setelah itu sudah saya jelaskan definisinya, mendemonstrasikan injeksi intrakutan. 4 persiapan terlebih dahulu. Nah, 1 untuk persiapan alat, yang kedua untuk ruangan, ketiga petugas, dan yang keempat pasien. Nah, untuk persiapan alatnya. Nah, untuk alat-alatnya di sini ada buku catatan dan pulpen, dan di sini ada nirbacken atau bengkok, dan di sini di dalam pak instrumen ini ada aquades. Nah, setelah itu ada obat-obatan seperti ampul, vial. Nah, aquades ini untuk pengenceran nantinya. Nah, setelah itu ada alcohol swab, setelah itu ada spuit 10 cc. Nah, setelah itu ada handscoon, ada perlak juga, dan di sini ada septic box. Untuk persiapan alatnya sudah selesai. Setelah itu yang dipersiapkan persiapan ruangannya. Nah, untuk persiapan ruangan ini tutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Diatur juga pencahayaannya. Nah, setelah itu persiapan petugas. Nah, untuk petugas lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu sebelum tindakan dan setelah tindakan nanti. Nah, setelah itu persiapan pasien. Nah, untuk pasiennya kita jelaskan terlebih dahulu prosedur-prosedur kita yang akan kita lakukan, apa yang kita lakukan. Nah, setelah itu sudah kita jelaskan, kita identifikasi dulu pasiennya, benar atau tidak pasien tersebut akan dilakukan injeksi intrakutan, nama, umur, dan sebagainya. Nah, setelah itu sudah kita lakukan identifikasi, kita cek terlebih dahulu resep dari dokter, apa yang kita beri obat tersebut, obat apa yang kita akan beri pada pasien, seperti contohnya vaksin seperti itu. Nah, setelah itu berapa milinya yang harus kita berikan pada pasien. Nah, setelah itu kita sudah cek semua, sudah benar semua, lalu kita lakukan pendemonstrasian dan kita lakukan injeksi intrakutan. Setelah kita lakukan identifikasi, setelah itu kita pilih lokasinya, kita pilih lokasi penusukannya. Nah, untuk lokasi penusukannya di sini di balik tangan. Nah, di balik tangan seperti ini. Nah, yang sedikit kita cari yang sedikit pembuluh darahnya. Nah, karena injeksi intrakutan ini memasukkan obatnya ke dermis. Nah, untuk petugas kita pakai handscoon terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita desinfeksi dulu area penusukannya. Nah, untuk desinfeksi ini arahnya melingkar berlawanan jarum jam dan diameternya 5 cm. Nah, seperti ini. Untuk diameternya 5 cm. Nah, setelah itu sudah kita desinfeksi, lalu ambil obat terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita sebelum melakukan seperti ini, kita siapkan dulu obatnya. Sudah dimasukkan obatnya, saya menggunakan jenis ampul, dan ini vaksinnya. Nah, setelah itu sudah kita masukkan obatnya. Untuk vaksinnya ini 0,1 ya, 0,1, dan saya menggunakan speed 10 cc. Nah, setelah itu kita lakukan penusukan. Nah,
komunikasikan dulu pada pasien, Ibu mohon maaf, di sini saya dengan anesthesia ya Bu ya, di sini saya akan melakukan injeksi intrakutan. Nah setelah itu saya akan menginjeksi Ibu di area sebelah sini ya Bu, dan ini akan sedikit perih Bu ya, jadi Ibu rileks ya Bu ya. Setelah kita komunikasikan, untuk sudutnya biasa intrakutan ini 15 derajat dan pilih bagian yang tidak ada perifernya. Dan untuk sudutnya 15 derajat. Nah, di sini sampai dermis saja kita masukkan speknya. Nah, setelah itu kita masukkan obatnya. Biasanya efeknya ini ada gelembung seperti bola. Nah, ada gelembung kecil seperti ini, kecil gitu gelembungnya. Itu efeknya. Nah, sudah masuk, kita cabut perlahan-lahan, buang septic box, buang ini squidnya ke septic box. Lakukan pakai one hand ya. Setelah itu kita desinfeksi dulu, bersihkan. Sudah kita bersihkan. Setelah itu untuk petugas kita buka handscoon, lalu bereskan alat secara terbalik handscoonnya. Kita taruh ke bengkok, kita dokumentasikan pada pasien, dokumentasikan apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, setelah itu, dan jangan lupa kasih tanda, diberi tanda lingkaran saja, tanda lingkaran. Nah, setelah itu kita catat di lingkaran tersebut jam berapa kita lakukan dan obatnya apa, seperti itu. Nah, sudah kita catat dalam rentang waktu, dalam berapa lama, kemudian kita cek apakah ada pembengkakan, merah-merah, gatal-gatal. Nah, jika tidak ada berarti tidak alergi, dan jika ada kita lapor ke DPJP-nya. Setelah kita lapor bahwa pasien ini mengalami alergi terhadap obat tersebut, seperti itu. Demikian pendemonstrasian saya tentang injeksi intrakutan. Nah, saya sudah menjelaskan dan mendemonstrasikan injeksi intrakutan. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.